ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوافنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والحثا على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Wala musanniful kitab hadratu Syekh Said bin Ki Armiyah rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ilan qal. Pada pembahasan keimanan yang kedua pada perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala atau sifat perbuatan yang kedua, yaitu tanazzahu ta'ala anil aghradi fi af'alihi wa ahkamihi. Maha suci Allah dari mengambil keuntungan dalam menciptakan makhluknya dan mengambil keuntungan dari hukum-hukum yang ditetapkan. Jadi sifat perbuatan yang pertama itu tidak wajib menciptakan. Allah tidak wajib menciptakan sesuatu. Sifat perbuatan yang kedua, dalam menciptakan sesuatu Allah tidak mengambil keuntungan. Atau dalam bahasa lainnya, Allah tidak punya tujuan. Menciptakan apapun itu tidak ada pada tujuan tertentu. Allah menciptakan sesuatu itu atas kehendaknya, dan di dalam kehendaknya Allah itu termuat adanya satu keuntungan dan adanya satu kerugian.
Setiap yang diciptakan itu mengandung dua perkara tersebut. Ada keuntungan dan ada kerugian. Dan untung rugi itu tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita harus mengimani menciptakan apapun itu Allah tidak menanggung kerugian dan tidak menambah keuntungan. Seperti Allah menciptakan kemaksiatan. Allah yang punya hidayah itu siapa? Allah. Ya. Allah yang punya hidayah. Maka hidayah itu mau dibagikan kepada siapa saja terserah Allah. Kalau seseorang itu dihalangi mendapat hidayah, maka dia akan tersesat. Ketika dia tersesat, maka Allah tidak ada kerugian. Kalau ada orang, kalau nggak dikasih hidayah ntar tersesat ya Allah. Kalau nggak dikasih hidayah ntar jadinya orang kafir. Allah tidak rugi pada kekafiran seseorang. Sedunia ini kafir semua juga Allah nggak rugi. Sedunia ini mukmin semua Allah tidak mendapat keuntungan. Hingga jangan pernah kita katakan tujuannya Allah menciptakan hamba itu untuk beribadah. Ini sering kali ya dalam sebuah ayat katakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia semata-mata atau kecuali untuk beribadah. Ini ayat ini sering ditafsirkan tujuannya Allah menciptakan manusia dan jin itu manusia dan jin beribadah kepada Allah, agar manusia dan jin beribadah kepada Allah. Kalau itu menjadi tujuan, atau sama aja begini, Allah menginginkan, gitu kan ya. Yang namanya tujuan itu berarti sebuah keinginan. Allah ingin jin dan manusia itu semuanya beribadah. Maka ini makna ini sebuah kekeliruan. Mestinya beribadah itu untuk jin manusia bukan keinginan Allah, tapi perintah Allah. Jin dan manusia itu diciptakan dan diperintahkan untuk beribadah kepada Allah. Bukan Allah menginginkan jin dan manusia beribadah. Kalau keinginan Allah itu sama dengan kehendak Allah. Apapun yang dikehendaki Allah pasti terjadi. Dalam surat Yasin dikatakan apa? Idza arada syai'an ayyaqula lahu. Kalau Allah itu menghendaki sesuatu itu pasti terjadi. Kalau ibadahnya jin dan manusia itu dikehendaki oleh Allah, Allah menghendaki semua jin dan manusia ibadah, pasti semua jin dan manusia itu beribadah. Begitu loh. Jadi ayat itu tidak menunjukkan bahwa beribadah itu menjadi keinginan Allah, bukan. Tapi beribadah itu sebagian dari perintahnya Allah. Jin dan manusia itu diciptakan oleh Allah, maka jin dan manusia mendapatkan perintah dari Allah untuk beribadah. Siapa yang mau ibadah, maka dia beruntung. Siapa yang tidak beribadah, maka dia rugi. Begitu loh. Bukan diartikan Allah itu menginginkan manusia itu baik semua. Kalau Allah menginginkan manusia baik semua, otomatis semua manusia baik. Begitu loh. Karena keinginan Allah itu pasti terlaksana. Nyambung nggak nih? Ya. Jadi tujuan itu jangan kita sifatkan pada perbuatan Allah. Yang perbuatannya itu punya tujuan itu makhluk. Kita
itu perbuatannya selalu punya tujuan, jangan kembali pada Allah. Tujuan itu apa sih? Yang menanya. Maksud itu apa? Tujuan itu ingin mencapai sesuatu, punya maksud untuk menuju pada sesuatu yang lain. Ya, kita menggali sumur, tujuannya ngapain? Mencari air. Jadi ada tujuan ini. Kalau nggak gali sumur gimana? Nggak bisa dapat air lah, gitu loh maksudnya. Berarti tujuan itu menunjukkan kita ini ada kekurangan. Karena saya tidak bisa mendapatkan air, maka terpaksa saya menggali tanah untuk mendapatkan air. Tanpa menggali tanah, saya nggak bisa dapat air. Berarti tujuan itu, orang yang kerjanya punya tujuan menunjukkan dirinya punya kekurangan, tidak bisa mencukupi sesuatu, maka dia menuju pada perkara yang lain untuk bisa mencukupinya. Dan mestinya perbuatan yang punya tujuan ini nggak layak disifatkan bagi Allah. Bagaimana Allah kok disifatkan punya tujuan? Maka nanti akan jadi punya makna, Allah itu ada sesuatu yang tidak bisa dicapai oleh Allah kecuali dengan jalan itu, gitu loh. Contoh. Kalau kita memasukkan anak kita ke sekolah, tujuannya apa? Biar pinter. Ya. Kenapa dimasukkan sekolah? Karena kita nggak bisa bikin anak kita pinter. Maka saya titipkan ke sekolah, biar berarti sekolah bisa mencetak anak saya jadi orang, gitu kan? Ya, berarti saya punya tujuan agar anak saya pinter. Maka karena saya nggak bisa bikin anak saya pinter, saya titipkan dia ke sekolah. Sekolah ini tempat mencetak orang jadi pinter. Maka saya menitipkan di sana, tujuan saya agar anak saya jadi pinter. Betul? Betul? Berarti sekolah membantu kamu atau enggak? Membantu apa? Mendidik anak, memberikan ilmu pada anak. Berarti kamu bisa nggak ngasih ilmu sama anak kamu? Nggak bisa. Yang bisa ngasih ilmu adalah sekolah, gitu ya. Nah, pekerjaan yang seperti itu jangan disifatkan kepada pekerjaannya Allah. Perbuatan Allah tidak boleh kamu sifati seperti itu. Kayak begini contoh, Allah menjanjikan seseorang masuk surga. Orang yang ibadah nanti akan masuk surga. Kalau masuk surga kenapa? Mendapat kenikmatan. Berarti surga itu tempat untuk mendapatkan kenikmatan. Ya. Jadi orang-orang yang ibadah kepada Allah, maka Allah memberikan hadiah apa? Dimasukkan ke surga, dan di dalam surga mereka mendapatkan kenikmatan. Berarti yang ngasih kenikmatan siapa? Gimana sih? Surga tempatnya kenikmatan. Orang yang beribadah dijanjikan masuk surga. Kalau masuk surga akan mendapatkan, berarti yang ngasih kenikmatan siapa? Surga. Begitu dong. Kamu memasukkan anak kamu ke sekolah. Di sekolah anak kamu jadi pinter. Berarti yang nyetak anak kamu jadi pinter siapa?
sekolah, gitu loh. Yang bisa bikin kamu merasakan kenikmatan siapa? Surga. Ini sama kalau begitu. Berarti kamu menyandarkan Allah itu dibantu oleh surga untuk memberikan kenikmatan, gitu loh. Surga itu membantu Allah. Surga itu menjadi penolong bagi Allah untuk memberi kenikmatan kepada hamba yang begitu kira-kira. Cocok begitu? Gimana sih? Kalau perbuatannya begitu berarti sama kayak manusia. Begitu loh. Jadi kamu tidak boleh meyakini surga itu yang memberikan kenikmatan. Tidak. Allah tidak menitipkan sesuatu kepada hambanya. Katakan tadi sini apa yang kedua? Allah tidak mendapatkan keuntungan. Nah, surga itu tidak memberi keuntungan bagi Allah. Kalau surga kita yakini bisa ngasih kenikmatan, berarti surga itu tempat yang dengan menciptakan surga Allah mendapat keuntungan. Karena bisa memberikan kenikmatan dari surga. Padahal enggak begitu. Yang memberi nikmat itu Allah, bukan surga, gitu loh. Kamu ditempatkan di surga dan diberi kenikmatan oleh Allah di surga, begitu loh. Bukan diberi kenikmatan dengan surga, bukan. Kalau begitu surga menjadi alat untuk memberikan kenikmatan. Sekolah menjadi alat untuk membuat pinter, begitu loh. Ini yang perbuatan yang seperti itu pada Allah semuanya harus kita hilangkan. Bahwa menciptakan apapun itu Allah tidak mendapatkan keuntungan. Bikin surga yang nggak menguntungkan Allah. Bikin neraka yang nggak menguntungkan Allah. Nanti yang orang-orang yang pada maksiat akan saya masukkan neraka. Kenapa? Neraka tempat penyiksaan. Di dalam neraka nanti orang akan tersiksa. Berarti neraka itu alat untuk menyiksa. Kalau ada orang dimasukkan neraka, otomatis akan tersiksa, gitu ya. Berarti setiap yang masuk neraka akan tersiksa, gitu. Jadi malaikat yang jaga neraka juga tersiksa, gitu ya. Malaikat yang jaga neraka tersiksa enggak? Loh, kok enggak? Lah berarti neraka itu bukan alat untuk menyiksa, tapi tempat di mana Allah menjadikan kamu mendapatkan siksaan, gitu. Lah yang dimasukkan neraka tapi Allah enggak menjadikan siksaan, dia enggak tersiksa. Karena bukan nerakanya yang bikin siksa, bukan. Allah yang menjadikan siksa pada orang yang di dalamnya. Kalau kamu dimasukkan neraka tapi Allah enggak mau menyiksa, ya kamu enggak tersiksa, begitu loh. Jadi jangan dianggap neraka itu membantu Allah untuk menyiksa orang. Enggak begitu, enggak. Siksaan itu dijadikan sendiri oleh Allah. Siapa yang mau disiksa, Allah langsung yang menjadikan siksaan itu, bukan dengan alat neraka. Nah, ini yang mau kita pahami nih. Kalau kita pahami neraka itu jadi alat penyiksaan, surga jadi tempat kenikmatan, maka sekarang itu jadi alat yang membantu Allah. Berarti Allah mendapat keuntungan dengan menciptakan surga dan neraka. Hambanya ibadah semua, udah ibadah kepada Allah, maka yang ibadah dimasukin surga. Nah, kasih nikmat ya, nih masuk, dapat nikmat ya. Yang maksiat mana? Nah, ambil, nih neraka, siksa dia ya. Nah, berarti neraka dan surga membantu Allah untuk menyiksa orang atau memberi kenikmatan pada orang. Itu namanya Allah mendapat Nah begitu, rusaknya begitu iman kamu. Kamu menyamakan perbuatan Allah dengan perbuatan makhluk, yang perbuatannya itu mendapatkan keuntungan. Allah menciptakan hujan.
Maka hujan itu tidak membantu Allah menyuburkan tanah, tidak. Allah tidak mendapat keuntungan apapun dari adanya hujan, gitu loh. Ketika hujan turun, kemudian tanah-tanah itu menumbuhkan sesuatu, itu yang menumbuhkan Allah. Hujan itu tidak membantu Allah menumbuhkan sesuatu, begitu loh. Jangan dianggap, oh Allah itu kan bikin hujan biar tanah subur, itu kata kita. Karena kamu lihatnya kalau hujan turun, tanah pada hijau, tumbuh, subur. Ya. Lah, kamu anggap air yang bikin. Nah, kalau begitu nanti air itu membantu Allah bikin tanah pada subur. Ini nggak boleh iman begitu. Kita harus iman yang bikin tanah subur, yang bikin tumbuh-tumbuhan itu tumbuh, itu Allah, begitu loh. Nah, di surga ada tanaman nggak? Ada hujannya? Perlu cocok tanam di sana, pakai pupuk segala, pakai irigasi gitu. Begitu loh. Jadi Allah tidak dibantu dengan apapun yang diciptakan itu tidak membawa keuntungan untuk Allah, nggak ada. Kayak kamu kan bikin gelas ini kamu anggap penolong kamu, jadi gampang kalau mau ngambil air. Kalau nggak ada gelas, wah susah Pip, begini Pip. Kalau ada gelas lebih mudah mengambil air. Berarti gelas membantu kamu nggak? Kamu dapat keuntungan nggak dari bikin gelas? Nah, yang begitu nggak ada bagi Allah. Allah tidak mendapat keuntungan apapun dari menciptakan makhluk. Jadi jangan dianggap kalau kita ibadah, kita zikir, kita haji, terus dengan ibadah itu kita bisa mendapatkan sesuatu yang lain, nggak ada. Yang mendapatkan, yang memberikan sesuatu itu langsung Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa Allah mendapatkan keuntungan dari apapun yang diciptakannya. Sama aja ngomong, ciptaan Allah itu bukan alat. Allah itu enggak terus menciptakan sesuatu, terus sesuatu itu menjadi alat bagi Allah untuk menciptakan sesuatu yang lain, enggak begitu. Allah menciptakan alat, maka dengan alat itu Allah ingin mendatangkan sesuatu. Itu enggak boleh, itu kita. Saya bikin rumah untuk tempat berteduh. Dapat keuntungan enggak? Dapat. Saya bikin baju biar apa? Enggak kedinginan. Dapat keuntungan enggak? Setiap yang kamu kerjakan itu kamu dapat keuntungan dari pekerjaan kamu. Karena pekerjaan kamu itu selalu punya tujuan untuk mendapatkan yang lain. Lah, perbuatan yang seperti ini jangan dijadikan sifatnya Allah. Allah itu bikin apapun itu atas maunya sendiri dan diciptakan sendiri tanpa bantuan siapapun. Menyuburkan tanah ya diciptakan sendiri, mengenyangkan orang diciptakan sendiri, menyehatkan orang diciptakan sendiri, merezekikan orang diciptakan sendiri, menjadikan anak diciptakan sendiri, enggak dengan bantuan apapun, enggak. Jadi yang kelihatan di mata kamu dengan hukum adat ini harus kamu luruskan hati kamu. Adat ini adalah pergandengan yang diciptakan oleh Allah. Allah yang menciptakan pergandengannya dan Allah pula yang menciptakan hasilnya. Kamu makan terus dapat kenyang. Itu kenyang itu enggak muncul dari makan, enggak. Tapi Allah sendiri yang bikin perut kamu jadi kenyang. Bukan, oh Allah mendapat keuntungan dari menciptakan makanan. Hamba-hambanya jadi kenyang waktu pada makan. Enggak boleh begitu.
Tapi ketika hamba itu makan, kenyangnya diciptakan sendiri oleh Allah. Hingga makan itu enggak membantu Allah apa-apa, enggak. Nah kalau begitu ngapain saya makan, Beb? Oh makan itu perintah Allah. Wong kamu tinggal ngerjain perintah aja, yang enak aja enggak mau lah, maunya apa? Yang enggak enak gitu. Yang salah itu kamu salah nuduh. Kamu memfitnah Allah. Dianggap kalau saya makan, dengan makan saya kenyang. Ini yang salah tuduh. Padahal setelah kamu makan, bunyinya apa? Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqona wa ja'alana minal muslimin. Ya Allah, terima kasih sudah mengenyangkan saya. Lah kok kenyangnya terima kasih sama Allah, enggak sama nasi? Begitu loh. Jadi Allah itu enggak dibantu oleh nasi untuk mengenyangkan kita. Maka Allah tidak mendapat keuntungan dari menciptakan nasi. Apapun itu yang diciptakan oleh Allah, seperti menciptakan nabi. Terus nabi itu membantu Allah menjadikan orang beriman gitu. Menciptakan kiai. Oh, gara-gara ada kiai, di situ banyak orang beriman. Yang iman siapa saja Allah yang menciptakannya. Makanya kadang ada kiai sampai dobleh mulutnya yang diajar begitu-begitu aja. Kadang udah dakwah sampai lama nggak dapat orang. Nabi Allah Nuh alaihi salam 900 dakwah, 900 tahun dakwah, dapatnya berapa orang? Siapa yang bikin? Allah yang bikin, bukan karena nabinya bisa mendatangkan iman seseorang, bukan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau Nabi Muhammad mah lebih pinter dari Nabi Nuh. Buktinya apa? Bisa dapat umat lebih banyak. Enggak ada begitu. Allah yang menjadikan langsung imannya tiap-tiap manusia. Yahdillah man yasha. Allah yang langsung memberikan hidayah kepada tiap-tiap hambanya. Gitu. Jadi bukan ada seorang manusia yang bisa ngasih hidayah, enggak ada. Nah terus gunanya apa Kiai? Oh ini namanya Allah menjadikan sebab akibat. Allah menjadikan pergandengan pada kehidupan manusia. Yang hikmahnya apa? Mendatangkan perintah dan larangan. Makan, kamu diperintah oleh Allah makan yang halal. Jangan semuanya dimakan. Karena kamu makan juga yang mengenyangkan bukan itu tapi Allah. Makanya makannya yang halal. Kalau kamu anggap enggak apa-apa makan semua aja, kamu melanggar perintah Allah. Ini jadi adanya makan digandengkan sama kenyang itu hikmahnya apa? Ada bentuk perintah yang mana Allah mau menunjukkan mana hambanya yang taat dan mana hambanya yang tidak taat. Kalau ada hamba yang dijalankan oleh Allah makan makanan yang haram, maka hamba ini enggak taat kepada Allah. Kalau ada hamba kok dijalankan makan yang halal, berarti hamba ini taat kepada Allah. Kenyangnya mau makan yang haram, mau makan yang halal, kenyangnya tetap dijadikan oleh Allah. Bukan kalau makannya B2 lebih kenyang loh. Ya enggak, sama, kenyangnya segitu-segitu juga. Lebih kenyang itu. Kayak hewan makan itu yang bikin ya Allah. Hewan makan ini yang mengenyangkan hewan makan itu ya Allah, bukan gara-gara makan dia kenyang. Tapi hewan makannya bebas, mau yang hal mau apa aja dimakan boleh. Kenapa? Nggak ada perintah dan larangan pada mereka. Jadi bebasnya mereka itu tidak untuk menunjukkan sesuatu. Nggak ada yang ditunjukkan, ini hewan yang baik, ini hewan yang jelek, nggak ada. Tapi kalau manusia, karena adanya perintah, maka
Allah menjalankan hambanya sesuai perintahnya. Kalau ada hamba yang dijalankan Allah sesuai perintahnya, maka itu namanya hamba itu diridhoi oleh Allah. Jadi Allah itu menjalankan hambanya dua. Ada hamba yang dijalankan taat, ada hamba yang dijalankan maksiat. Hamba yang dijalankan taat itu namanya dijalankan sesuai perintahnya, maka itu namanya hamba yang diridhoi. Ada hamba yang dijalankan nggak sesuai perintahnya, ada yang kafir, ada yang maksiat, maka ini hamba yang tidak diridhoi. Keduanya diciptakan oleh Allah, maka beruntunglah orang-orang yang dijalankan oleh Allah sesuai perintahnya. Nah, kita tiap waktu harus mintanya ini, ya Allah, mudah-mudahan saya diridhoi. Artinya mudah-mudahan saya ini menjadi bagian hamba yang Engkau jalankan sesuai dengan perintahmu. Asal ada perintahnya Allah, kita mengerjakan, kita patuh, kita taat. Itu menjadi hamba yang seperti itu atas pertolongan Allah, nggak jadi sendiri, nggak terus saya bisa taat sendiri, nggak usah ditolong sama Allah. Mana bisa seorang hamba punya amal sendiri, mana bisa. Amalnya hamba itu ya diciptakan oleh Allah. Mau amal yang taat, mau amal yang maksiat, Allah yang menciptakannya. Allah tidak mendapatkan keuntungan dari apapun yang diciptakan. Ini pokok yang harus kita pahami. Jadi sifat perbuatan Allah yang kedua adalah apapun yang diciptakan oleh Allah itu diciptakan sendiri oleh Allah segalanya. Segala pergandengan ini langsung diciptakan oleh Allah. Allah tidak mendapatkan keuntungan ciptaan yang satu, mendapat keuntungan untuk memunculkan perkara yang lain, tidak ada. Itu bukan perbuatan Allah. Perbuatan Allah adalah langsung menciptakan segala sesuatu yang dikehendaki. Jadi kita nggak boleh lagi hati kita menyandarkan ada sesuatu bisa memunculkan sesuatu yang lain. Ini pelajaran kedua sebenarnya. Jadi ngaji tauhid yang pertama itu, tingkat yang pertama ngaji tauhid itu kita di hati kita menghilangkan anggapan adanya Tuhan lain. Yang kita tadinya meyakini ini Tuhan, orang yang ngasih tauhid akan meyakini, oh ternyata Tuhan itu hanya Allah, yang lain bukan Tuhan. Ini yang pertama, tingkat pertama harus begitu. Di hatinya meyakini yang punya sifat Tuhan hanya Allah. Maka dia sudah jadi orang yang nggak syirik secara zahir, karena sudah tidak mengakui adanya Tuhan lain selain Allah. Terus yang kedua, tingkat yang kedua lagi apa? Hatinya tidak syirik khafi. Nah ini syirik khafi ini yang kedua yang harus kita bersihkan. Apa itu? Anggapan adanya makhluk bisa mendatangkan keuntungan untuk kita. Menganggap kalau saya punya uang akan begini, menganggap kalau saya masuk surga akan begini, menganggap kalau saya masuk neraka akan begini, menganggap kalau saya punya ilmu akan begini, menganggap kalau saya ini anggapan-anggapan ini yang mau kita bersihkan. Kita kembalikan bahwa semua itu yang mendatangkannya adalah Allah. Nah dari sini kita ngajinya. Artinya kita disuruh meyakini bahwa semua anggapan-anggapan itu kita akan bersihkan hingga hidup kita tidak menggantungkan lagi pada selainnya Allah. Ini yang namanya mulai bertauhid dalam hatinya. Betul-betul mengesahkan Allah, semuanya diciptakan oleh Allah, tidak menganggap selain Allah bisa menciptakan sesuatu. Punya uang ya begitu, nggak punya uang begitu. Nah ini sudah mulai bersih hatinya berarti. Kalau punya uang masih seneng, nggak punya uang sedih, berarti di hati kamu masih menganggap uang bisa mendatangkan sesuatu. Nah ini alamatnya ini.
Jadi kamu bisa mengukur diri kamu sendiri, saya ini sudah bertauhid tingkat pertama. Coba saya sudah meningkat belum ke tingkat yang kedua? Apa itu? Mulai membersihkan di hati saya anggapan-anggapan bahwa ini semua bisa mendatangkan sesuatu. Kita harus meyakini bahwa yang mendatangkan itu semua adalah Allah. Punya uang banyak juga nggak mendatangkan apa-apa. Kalau akan datangnya nikmat, maka Allah mendatangkan nikmat tanpa perlu kamu punya uang banyak. Punya ilmu banyak, dapat kemuliaan, itu hanya angan-angan kamu. Kalau saya pakai jam Rolex, wow, orang akan ngeliatin saya, itu angan-angan kamu, anggapan kamu. Itu anggapan itu yang mulai kita bersihkan. Oh, enggak ada. Yang menjadikan kemuliaan, menjadikan kebahagiaan, kebaikan, menjadikan saya kenyang, saya sehat, itu hanya Allah. Hingga hati kita tidak bergantung lagi pada selainnya Allah. Kenapa? Ini tadi, Allah itu tidak mendapat keuntungan dari apapun yang diciptakan. Hingga kalau kamu dikasih apapun sama Allah, jangan mengatakan ini faedahnya ini. Enggak ada. Allah bikin api itu tujuannya biar bikin panas. Enggak. Allah bikin nasi tujuannya biar orang makan kenyang. Enggak begitu, enggak. Allah bikin orang sholat biar kamu itu bisa masuk surga. Enggak. Karena untuk masuk surga Allah bisa masukin siapa saja yang Allah kehendaki. Mau kamu ibadah, mau kamu ahli maksiat, Allah bisa aja masukin orang ke dalam surga. Untuk kenyang, Allah bisa aja jadikan orang siapa aja kenyang. Malaikat kenyang terus, nggak makan, hidup. Nggak ada urusan sama makan untuk hidup. Jadi jangan dianggap kalau saya nggak hidup mati saya. Lah ini berarti kamu masih tauhidnya tingkat pertama, masih menganggap Allah itu menitipkan kekuatan hidup kamu pada nasi, bukan Allah sendiri yang bikin kamu hidup. Bukan. Kamu mau makan nggak makan, kalau Allah mau bikin kamu hidup ya hidup saja. Ini keyakinan yang harus kita bangun di hati kita. Kalau kamu sudah punya keyakinan ini, berarti kita mulai belajar membersihkan hati kita dari anggapan-anggapan yang keliru. Mengembalikan semuanya ini muncul dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak muncul dari makhluk-makhluk ciptaannya Allah. Semua makhluk ciptaannya Allah tidak bisa memunculkan apapun. Hingga semua makhluk yang diciptakan oleh Allah tidak membantu Allah untuk menjadikan sesuatu, tapi Allah sendiri yang menjadikan apapun yang dikehendakinya. Ya, ini harus kita jadikan keimanan yang kedua dari mengimani perbuatan Allah. Yang pertama, Allah tidak wajib menjadikan sesuatu. Yang kedua, Allah tidak mendapatkan keuntungan dari menciptakan sesuatu, atau Allah tidak punya tujuan. Oh, bikin matahari biar menyinari, oh bikin hujan biar subur tujuannya, oh bikin tumbuh-tumbuhan biar kita bisa makan, oh bikin, tidak ada. Itu hanya sebab adat yang Allah jadikan, dan keduanya sebab dan musababnya langsung diciptakan oleh Allah. Tidak ada perantara bagi Allah untuk menciptakan segala sesuatu, hingga Allah tidak mendapatkan bantuan dari makhluknya. Hingga menciptakan apapun tidak ada keuntungan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah kita akan sambung lagi nanti pada yang ketiga, keimanan yang ketiga dari perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا
وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن روعتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عداد طعس صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.